Perkenalkan, nama saya Iklimatul Hikmah, kelas 4 SD Negeri 3 Lapi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu wali murid di SD Negeri Lapi mengenai tentang norma atau adat istiadat. Selamat malam. Selamat malam, Dengan Bapak, Miskin Pranata. boleh minta waktunya sebentar, Pak? Silakan dengan senang hati. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik sekali. Oh iya, Pak. Mengenai adat istiadat yang saat ini masih berlaku di tempat Bapak, apa saja, Pak? Eh, Kaitan dengan adat istiadat ya. Sebelum saya menjelaskan adat istiadat yang masih berlaku di dalam masyarakat kita saat ini atau di lingkungan kita, mungkin saya akan jelaskan dulu supaya kita semua paham apa itu adat, apa itu norma, ya. Jadi yang pertama saya akan jelaskan dulu apa itu adat istiadat. Adat istiadat kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tata kelakuan secara turun-temurun dan dilestarikan sebagai warisan dari generasi ke generasi sehingga menjadi bagian integral dari pola perilaku masyarakat. Nah, contoh yang bisa kita lihat dalam keseharian kita adalah upacara pernikahan, misalnya nyorong. Adik pernah lihat orang nyorong? Pernah. Nah, itu namanya adat. Kemudian ada acara barodak rapancar, itu adat, ya. Ngerti kira-kira tentang adat ya? Nah, yang perlu diingat juga bahwa adat itu di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Adatnya orang Sumbawa dengan orang suku Bojo itu berbeda, ya. Dengan suku Sasak juga tetangga kita di Pulau Lombok itu berbeda. Dengan orang Jawa Kalimantan itu berbeda-beda. Nah, itu salah satu contoh dari adat istiadat. Nah, terus yang kedua, adik menanyakan tentang apa namanya tadi, norma ya. Nah, sekarang saya jelaskan eh, pengertian norma itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Norma juga dapat diartikan sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Kira-kira paham? Masih kurang paham ya? Jadi begini, norma adalah pedoman, petunjuk, tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan alasan tertentu. Norma juga berfungsi sebagai panduan untuk berperilaku dalam kehidupan sosial dan membantu menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Nah, adik sudah tahu belum ada berapa norma di dalam masyarakat? Belum tahu ya. Uh, Menurut bapak apa namanya yang bapak tahu ini ya, norma itu ada 4 mungkin yang utama. Yang pertama itu adalah norma agama. Terus ada namanya norma kesopanan, ada norma kesusilaan. Terus ada juga namanya norma hukum. Nah, kan tadi sudah Bapak jelaskan apa itu pengertian norma ya. Hmm. Sekarang Bapak ingin jelaskan masing-masing contoh dari norma itu ya. Yang pertama yaitu norma
agama. Nah, norma agama itu merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma ini biasanya berisi akan perintah yang harus dilakukan, dijalankan oleh seseorang. Enggak, apa contohnya kira-kira menurut adik? Sholat, itu kan perintah kan? Nah, itu kalau norma agama. Terus yang kedua, norma kesusilaan namanya, ya, merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Nah, tapi nggak ada contohnya nggak, adik misalnya yang bisa adik yang sebutkan bisa? Tapi nggak ngerti. Ya, jadi sebagai contohnya adalah bagaimana siswa mengetahui bahwa menyontek adalah perbuatan yang salah. Itu salahnya, salah satunya contoh norma kesusilaan. Artinya kita tidak boleh menyontek, itu salah, gitu kan? Yang ketiga, norma kesopanan. Nah, mungkin adik bisa saya kasihkan contoh, misalnya begini. Waktu kita jalan di depan orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kita biasanya, ataupun teman-teman kita yang sebaya, kita harus bilang permisi. Itu salah satu contoh norma kesopanan. Misalnya permisi dengan bahasa tubuh atau dengan menunduk sedikit, itu salah satu contoh. Salah satu contoh yang lainnya, misalnya pas adik berangkat ke sekolah, kita cium tangan atau pamit sama kedua orang tua. Nah, itu salah satu contohnya. Terus satu lagi ada namanya norma hukum. Nah, norma hukum itu adalah merupakan aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah. Nah, misalnya undang-undang dan lain sebagainya. Contohnya ya, Indonesia ya, undang-undang tentang KUHP itu dibuat oleh pemerintah. Nanti ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan kaitan dengan norma dan adat istiadat. Ada yang lain kiranya yang adik ditanyakan lagi? Apakah semua masyarakat melaksanakan semua adat istiadat dan budaya tersebut, Pak? Nah, kalau Bapak lihat saat ini sebagian masyarakat ada juga yang tetap menjalankan adat istiadat maupun norma-norma itu. Namun belakangan ini sudah semakin berkurang karena terpengaruhi oleh perkembangan zaman dan teknologi. Namun kaitan dengan adat istiadat, kalau di wilayah kita khususnya di Kabupaten Sumbawa, pemerintah dalam rangka untuk menjaga adat istiadat kita sudah mendirikan sebuah lembaga yang mengatur tentang itu, namanya Lembaga Adat Tanah Semawa. Jadi dengan lembaga itu pemerintah bisa melestarikan budaya kita agar tetap lestari dan tetap berlanjut sampai di kemudian hari oleh masyarakat atau generasi yang selanjutnya gitu. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Sekian wawancara saya tentang norma atau adat istiadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.